Selamat malam, halo semuanya. Recording in progress. Selamat malam. Malam, Ci. Perkenalkan, nama saya Monica. Hari ini akan jadi host untuk kegiatan Sidikuy kali ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali join Sidikuy, saya ucapkan selamat datang. Jadi sebenarnya apa sih Sidikuy ini? Nah, Sidikuy ini acara yang kita dengerin nih, sharing wawasan dari narasumber-narasumber hebat kita mengenai topik-topik trending dan atau topik-topik yang up to date gitu ya. Dan gimana caranya untuk gabung untuk dengerin Sidikuy ini? Itu biasanya Sidikuy kita adain di setiap bulan dan biasanya di hari Sabtu di hari Sabtu terakhir di setiap bulannya. Jadi teman-teman bisa ikutin kita terus di setiap bulan. Oke. Jadi untuk topik kali ini kita akan ngomongin mengenai financial check up. Nah, teman-teman ada dengar nggak sih hot topic yang belakangan ini mengenai market dan kripto yang koreksinya cukup dalam ya, terutama yang koin Luna yang paling parah banget dan katanya ada yang sampai bunuh diri. Wah, ini bahaya banget ya kalau misalnya kita nggak bisa merencanakan perencanaan keuangan kita dengan baik. Nah, di sini kebetulan kita sudah mendatangkan narasumber kita yang kita sangat senang banget bisa mengundang beliau, Ko Franky, dan juga nanti acara ini akan dibawakan oleh moderator kita, Thompson. Oke, untuk nggak memperpanjang waktu lagi, saya persilakan ke Thompson untuk membawakan topik ini. Silakan, Thompson. Oke, terima kasih Ci Monica. Terima kasih juga kepada Sidi yang telah mengadakan webinar kita pada malam hari ini dengan topik Financial Check-up During Market and Crypto Correction. Malam teman-teman semua, jumpa lagi di acara Sidikuy. Saya yakin teman-teman di sini semua sudah pada tahu dong kalau market termasuk kripto beberapa hari ini lagi turun seperti yang sudah di-mention sama Ci Monica tadi. Bahkan ya, ada yang sempat sampai minus 99 ya, sampai 100% kalau nggak salah dalam waktu singkat. Actually sekarang sudah delisting. Oh, udah delisting lagi ya? Oh iya, udah bye-bye berarti. Lebih pedas lagi tuh. Iya. Oke, nah terus kalau teman-teman sendiri gimana nih? Ada yang nyangkut juga nggak? Saya sendiri nyangkut juga sih. Oke, nah jadi dalam webinar kita kali ini bersama dengan ahlinya, Ko Franky, kita akan membahas gimana sih cara hadapin situasi market yang lagi down seperti sekarang ini. Nggak mau dong seperti yang di berita itu, ya ada yang rugi dari 100M sisa 30 juta, ada juga yang sampai bunuh diri. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Ko Franky, beliau adalah seorang investor yang sudah berkecimpung di pasar modal selama puluhan tahun. Malam, Ko. Selamat malam, Thompson. Nah, sebagai seorang financial writer and speaker, beliau juga adalah narasumber untuk berbagai media nasional with notable reputation, seperti CNBC Indonesia, Bisnis Indonesia, Koran Tribun, dan masih banyak lagi lainnya. Beliau juga adalah seorang investment storyteller on his Instagram story, @FrankyWP. Besides, he is also a very loving and caring parent. So please guys, go follow his Instagram. Karena di sana beliau karena di sana beliau banyak membagikan ilmu dan insight-insight menarik yang tentunya susah didapatkan di luar. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan ground rules webinar ini. Pertama, narasumber dipersilahkan memaparkan materi kurang lebih sekitar 30-40 menit setelah ini. Kedua, siapkan pulpen, kertas, dan kalkulator Anda, karena di materi nanti narasumber akan mengajak kita main bersama. Siap-siap ya, karena 10 peserta beruntung hari ini yang dapat menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat akan mendapatkan 20.000 dalam bentuk e-wallet. Saya ulang ya, siap-siap karena 10 peserta beruntung hari ini yang menjawab dengan cepat dan tepat akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp20.000. Oke? Nah, di akhir materi, moderator akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya pertama untuk bertanya, yaitu pada sesi Q&A yang nantinya akan dijawab oleh narasumber. Pertanyaan dapat diketik di room chat ataupun live saat question and answer nanti. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke materi kita pada malam hari ini. Kita sambut kepada Ko Franky, waktu dan layar dipersilahkan. Thank you Thompson and Monica for the very kind introduction.
Jadi ini saya izin untuk share screen ya. Monggo Oke. kok. Sudah nampakkah? Sudah kok. Oke. Sepertinya. Oke. So, ini udah mulai nampak ya? Udah kok. Oke. Udah ya. Jadi topik kita kali ini adalah financial check-up during market and crypto correction. Nah, teman-teman pernah nggak, Thompson and Monica, pernah, karena saya nggak bisa melihat teman-teman yang lain, jadi dua korbannya itu Thompson dan Monica aja ya. Kita jadi pasiennya hari ini. Iya, jadi pernah nggak melakukan medical check-up? Pernah kok. Oke, jadi financial check-up pada dasarnya itu hampir sama dengan medical check-up, di mana kita kan kalau kita pergi medical check-up kita kena apa? Kena USG, kita dites darah, dan kita dites lain dan lain sebagainya. Kita mungkin disuruh untuk lari-lari for to see our how our heart to pumping gitu ya. Nah, di financial check-up juga hampir sama. Jadi kita akan melakukan beberapa tes. Jadi kalau di medical check-up kita lihat, oh kolesterol kita itu di berapa, rasio yang ideal itu berapa. Oke, tekanan darah kita berapa, rasio yang idealnya itu berapa. Nah, di financial check-up itu juga hampir sama. Jadi kira-kira topik kita akan berkisar ke sana. Nah, ini my profile. Mungkin tadi sudah dibawakan dengan sangat baik oleh Thompson. Jadi that is my Instagram @frankiewp. Nah, ini ini penampilan saya di beberapa media. Jadi ada di CNBC Indonesia, TAI TV, dan lain sebagainya, IDS Channel dan lain sebagainya. Oke, jadi kita akan mulai dengan pertama cash flow. Jadi cash flow itu ada plus, ada minus. Jadi, nah di sini saya ingin memberikan 3 jenis cash flow, yaitu pertama adalah cash flow miskin. Nah, cash flow miskin. Jadi kan kalau cash flow itu kan ada cash flow in, yaitu pendapatan kita, dan cash flow out, yaitu expenses kita atau pengeluaran kita. Nah, kalau cash flow miskin, pendapatan kita sama dengan kebutuhan kita. Jadi pendapatan kita habis untuk kebutuhan kita. Nah, tapi ini bukan kebutuhan. Kadang-kadang ada orang yang kebutuhannya hanya 3 juta. Ada orang yang kebutuhannya 3 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan 20 juta. Jadi ini kebutuhan itu sangat relatif ya. Jadi semakin tinggi kebutuhan Anda, kalau pendapatan Anda harus semakin tinggi. Dan kalau misalnya kebutuhan Anda 10 juta dan pendapatan Anda 10 juta, maka ya, you are still in this bracket. Anda masih berada di cash flow miskin. Kenapa? Karena pendapatan Anda hanya cukup untuk membiayai kebutuhan Anda. Kira-kira seperti itu. Nah, kedua, cash flow kelas menengah. Jadi ini ya sudah lebih mending sedikit. Jadi pendapatan sama dengan kebutuhan plus consumption. Jadi kebutuhan ya sembako dan lain sebagainya plus Anda udah bisa beli barang. Jadi kayak tadi. Jadi kalau cash flow kelas menengah, contoh orang cash flow miskin bisa jadi pendapatannya 10 juta. Cash flow kelas menengah bisa jadi pendapatannya cuma 7 juta. Kenapa? Karena kebutuhannya lebih sedikit. Jadi ingat ya, itu bukan soal seberapa besar penghasilan Anda, tetapi seberapa besar penghasilan plus kebutuhan yang bisa Anda kendalikan. Semakin tinggi kebutuhan, semakin sulit Anda untuk naik kelas. Kira-kira begitu. Semakin tinggi konsumsi, semakin sulit Anda untuk naik kelas. Jadi kalau kebutuhannya 5 juta, konsumsinya 2 juta, maka ya udah kelas menengah. So, congratulations, you have upgraded yourself, kamu sudah naik kelas. Nah, jadi ada lagi yang ketiga, yaitu cash flow kaya. Nah, apa ini maksudnya cash flow kaya? Ini pendapatan sama dengan kebutuhan plus consumption plus investment atau plus investasi. Nah, kenapa? Jadi kebutuhan, let's say ya, kalau misalnya pendapatan sama dengan kebutuhan dia 10 juta. Oke? Pendapatannya 10 juta juga. Cash flow miskin. Oke? Kedua, pendapatannya juga 10 juta,
kebutuhannya 7 juta, konsumsinya 3 juta. Ini konsumsi boleh dibilang barang ya. Jadi kalau misalnya tuh kebutuhannya 7 juta, 3 jutanya buat dicicil iPhone misalnya, atau dicicil Samsung, handphone, dan lain sebagainya, alat-alat elektronik, dan lain sebagainya, maka ini adalah cash flow kelas menengah, meskipun pendapatannya sama. Nah, kalau cash flow kaya, pendapatannya, kebutuhannya, contoh 7 juta, konsumsinya 2 juta, nah, dia punya investasi 1 juta, ini adalah cash flow kaya. Jadi kira-kira begitu, ngerti ya, kira-kira perbedaan cash flow-nya. Nah, jadi ini cuma sekedar gambaran singkat tentang your cash flow. Jadi ingat, ada 3 komponen yang perlu kita perhatikan, yaitu kebutuhan, konsumsi, dan investasi. Jadi kalau misalnya setiap habis bulan, habis gaji, dan tidak nampak barang, maka itu masih cash flow miskin. Tapi kalau habis bulan, habis gaji, nampak barang, itu udah naik kelas, jadi kelas menengah. Habis bulan, habis gaji, ada investasi, congratulations. Anda masuk ke orang yang memiliki cash flow kaya. Nah, perbedaan cash flow itu bisa menarik ke mindset Anda. Nah, jadi contohnya, kalau misalnya orang yang memiliki cash flow miskin, di mindsetnya adalah, di pemikirannya kira-kira seperti ini, penghasilan saya bulan ini cukup nggak ya untuk kebutuhan saya? Ya, that's the kind of thoughts that yang ada pada orang yang memiliki cash flow miskin. Nah, kalau orang yang memiliki cash flow kelas menengah, pemikirannya, yang dipikirannya, ketika saya masuk ke masuk gaji, pemikiran adalah barang apa ya yang mau saya beli bulan ini? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi setiap kali masuk, saya mau beli apa nih? Saya mau beli apa nih? Nah, that is cash flow kelas menengah. Nah, kalau orang yang memiliki cash flow kaya adalah, apa yang bisa saya investasikan bulan ini? Okay, so that you have a different cash flow, and then attracting a different kind of mindset. Jadi perbedaan orang yang memiliki cash flow yang berbeda akan menjadikan Anda memiliki mindset atau pemikiran yang juga berbeda. Nah, kenapa kita bilang investasi itu adalah kekayaan? Karena kalau kekayaan kita itu bukan diukur dari penghasilan kita. Oke, kekayaan kita bukan diukur dari jabatan kita maupun barang konsumtif yang kita beli. Oke, tetapi kekayaan kita selalu dihitung dari investasi yang sudah kita lakukan. Nah, maka kalau misalnya kita lihat Forbes richest list gitu ya, yang di majalah Forbes, jadi the Forbes list itu adalah berapa investasi atau berapa saham yang mereka punyai di suatu perusahaan. Kenapa Elon Musk menjadi orang paling kaya di dunia? Bukan karena beliau memiliki supercar, enggak. Bukan karena beliau memiliki roket, tapi karena beliau memiliki saham Tesla. Beliau memiliki saham SpaceX. Kenapa Jeff Bezos menjadi sangat kaya? Karena beliau memiliki Amazon. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, itulah businesses atau investment yang dimiliki, dan itulah yang dilihat. Kalau misalnya kita mau melihat whether someone is rich or not, you have to see their investment, not their consumption. Nah, masalahnya sekarang adalah banyak orang yang ketika melihat, when they are scrolling social media, ketika mereka melihat sosial media mereka, yang mereka lihat adalah consumption. Dan mereka berpatokan orang ini kaya karena mereka memiliki mobil yang mewah. Oke, they have a sport car, they must be rich. Tapi banyak orang yang tidak menyadari kalau mobil mewah itu dibeli dari hasil berhutang. Nah, that is very often happens. Jadi sangat sering kejadian. Oh, kita lihat dia kaya. Oh, rupanya cuma untuk konten. Kita lihat dia kaya. Oh, rupanya untuk pencitraan. Hutangnya di mana-mana. Jadi lifestyle kamu doesn't determine how rich you are. Oke? Tapi yang menentukan seberapa kaya kamu itu adalah investasi yang kamu lakukan. Jadi ingat ya, investasi adalah kekayaan. Oke, so tadi kan kita sudah ngomong tentang cash flow, dan kita lihat udah ngomong tentang mindset.
Nah, sekarang kita bagi ke bagian yang agak kurang mengenakan ya, check up. Oke. Jadi check up ini seperti tadi yang sudah kita bilang, it is very similar to medical check up. Hampir sama dengan medical check up, di mana ketika kita medical check up, kita kena USG, kita disuruh jogging to assess our heart rate, kita di tes darah dan lain sebagainya untuk mendapatkan apakah tubuh kita itu ideal atau tidak. Nah, financial check up itu melihat untuk mengukur keadaan keuangan kita atau dompet kita itu ideal atau tidak. Nah, kita yang paling pertama yang harus kita tahu adalah what is your net worth? Berapa kekayaan kita saat ini? Nah, tadi Thompson udah tahu ya. Nah, nggak usah bilang, nanti dikira pamer. Tapi ini adalah angka yang paling penting untuk kita tahu. Nah, mungkin saya mau kasih kuis ya. Ini yang menang dapat e-wallet tadi ya. Nanti tolong Thompson atau Monica tolong catat ya yang menang ya. Ada yang tahu nggak rumus net worth ini apa? Tada. Ayo. Ya. Tadi ada yang bersuara. Siapa yang bersuara? Oke, Novita. Apakah Novita bisa open mic? Okay, and then please tell us what is the answer. Rumus net worth adalah aset dikurangi liability atau hutang. Yes, pinter Novita. Jadi Thompson, Monica, yang catat Monica ya, atau Thompson? Oke. Bebas, boleh. Dua-duanya aja enggak apa-apa. Oke, tolong dicatat ya Novita. Oke, congratulations. Jadi tadi rumus net worth adalah aset minus liabilities. Jadi atau aset dikurangi hutang. Nah, jadi sebelum kita lihat aset dan hutang, mungkin teman-teman boleh sejenak melihat apa itu aset-aset kita, apa itu hutang-hutang kita. Jadi I do hope that ketika teman-teman nanti setelah selesai sesi ini mulai bisa berpikir atau berdiskusi dengan pasangan atau mungkin sendiri bisa cek ya, kita punya kas berapa, kita punya tabungan berapa, deposito berapa, kita punya rumah tinggal harganya berapa, mobil berapa bla. Nah, kita punya investasi, nah kita punya hutang kartu kredit, kita punya kredit mobil, pinjaman hipotek berapa. Nah, kita kelompokkan itu. Jadi itu ada aset dan ada hutang. Nah, jadi total aset yang ini 1,38 miliar dikurangi hutang 500 juta, maka nilai kekayaan bersih adalah 880 juta. Nah, kira-kira begitu. As simple as this. Dan ingat ya, di personal finance yang susah itu bukan hitung-hitungannya. Yang susah itu adalah kebiasaannya. Dan yang susah itu adalah banyak orang yang lari dari kenyataan. Kenapa? Karena ketika lihat, ternyata utang aku banyak, ya udah jangan tulis lagi gitu. Nah, itu yang bahaya sebenarnya ya. Nah, jadi penting untuk disiplin. Jadi sebenarnya cara berhitung ini sangat gampang. Yang susah adalah to take the discipline and to work on the discipline. Okay, so yang kedua adalah cash flow. Ini we are talking about cash flow as in personal finance. Nah, jadi cash flow itu ada arus kas masuk, ada arus kas keluar. Jadi arus kas masuk itu yaitu gaji, bonus, dividen, pendapatan bunga, dan penerimaan lainnya. Nah, itu ada 181 juta. Kemudian ada arus kas keluar. Jadi itu ada pengeluaran tetap, ada tabungan, ada pengeluaran variabel, dan lain sebagainya. Jadi those are the pengeluaran. Nah, jadi teman-teman, yang paling penting adalah dua hal ini ya. Jadi tadi kekayaan bersih kamu berapa dan arus kas kamu seperti apa. Jadi kamu ada sisa nggak? Bisa ditabung nggak? Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, kita baru masuk ke financial analytics-nya. Jadi rasio likuiditas. Jadi pertama yang harus kita lihat adalah rasio likuiditasnya. Jadi rasio likuiditasnya adalah kas dan setara kas dibagi dengan pengeluaran bulanan.
Oke, kas dan setara kas dibagi dengan pengeluaran bulanan. Oke, jadi saya mau ini lagi ya, ada giveaway lagi, e-wallet lagi, e-money lagi, kepada orang yang bisa menghitung berapa rasio likuiditasnya. Silakan. Kalau yang sudah, please raise your hand so we can see. Setara kas dibagi dengan pengeluaran bulanan. Yuk, silakan. Oke, sudah ada? Kita kasih waktu berapa lama nih, Ko? 10 detik, mungkin 10 detik dari sekarang. Kira-kira Thompson udah hitung belum? Udah, tapi mudah-mudahan benar jawabnya. Oke. Jadi kas dan setara 0,7 kas. bulan kok. Siapa yang menjawab tadi? Saya. Santo ya. 0,7. Masih salah. Actually, ini pengeluaran bulanan ya. Sedangkan yang ada di sini adalah pengeluaran setahun. Can you adjust a bit? Jadi total kas keluarnya 168,5 juta harus dibagi 12 dulu ya. Oke, I've got answer from Rafael. Oke, Rafael bisa buka speaker. That is the right question. That is the right answer. Yap. 9,25 bulan kok. Good job. Oke, jawabannya adalah 9,25 bulan. Jadi Thompson, please note ya, Rafael. Dapat e-money lagi. Iya, jangan lupa terhadap saya, Rafael ya. Ya. Oke, jadi ini rasio likuiditasnya tadi adalah 9,25 bulan. Tadi idealnya harusnya berapa bulan? 6 sampai 12. 6 sampai 12. Oke, rupanya salah, Thompson. Hampir benar tapi 3 sampai 6 bulan. Jadi oke, Novita is very active. I'm happy. Nah, jadi ini tadi kan idealnya 3 sampai 6 bulan. Nah, ternyata dia rasionya adalah 9,2 bulan. That is acceptable ya. Maksudnya kalau di atas nggak masalah. Tapi ya dia terlalu liquid. Jadi mungkin ada bagusnya beberapa dari tabungannya atau depositonya itu ya mungkin lebih baik dimasukkan ke instrumen investasi seperti itu. Karena tabungan dan deposito itu mendapatkan rate of return yang sangat kecil. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian rasio aset liquid terhadap nilai bersih kekayaan. Jadi ini adalah aset liquid dibagikan dengan nilai bersih kekayaan. Oke, aset liquid dibagi dengan nilai bersih kekayaan. Oke, yang bisa jawab yang bisa hitung dapat e-money lagi. Silakan. Jadi tadi aset liquid dibagikan dengan nilai kekayaan bersih. Aset liquid itu apa aja ya? Aset liquid itu adalah tabungan dan deposito. Is it yang bisa dicairkan dalam 1 tahun. Jadi tabungan dan deposito. Jadi silakan.
tabungan dan deposito dibagikan dengan nilai kekayaan bersih adalah Oke. Santo tadi hampir berhasil menjawab ya. Maybe this is your turn. Kok dibalik kok rumusnya tadi apa kok? Dibalik. Oke. Aset liquid dibagikan dengan nilai bersih kekayaan. Oke kok, next kok, coba kok. Asik. Aset liquid itu adalah tabungan dan deposito ya. Jadi itu atau total kas dan setara kas dibagikan dengan nilai kekayaan bersih. Oke. Tadi siapa yang panggil tadi ya? Vena kok. Oke. Sudah? Sudah belum? Aset nilai apa? Aset bersih kekayaan tuh termasuk aset pribadi ya? Nilai kekayaan bersih itu loh yang kuning di bawah loh. Oh. Oke, Angel. Angel sudah menjawab dengan benar. Angel, can you open the speaker and give us the answer? 14,7% kok. Yes, Angel. Jadi Thompson and Monica, please. Yes, exactly. Good job. Jadi itu 130 juta dibagikan dengan 880 ya. Jadi yang di sini kas dan setara kas dibagikan dengan nilai kekayaan bersih yang kuning di bawah. Jadi yang tadi nilai kekayaan bersih itu apa? Total aset dikurangi total hutang sama dengan nilai kekayaan bersih. Itu. Jadi Thompson and Monica, please. Right, nama Angel lagi ya di ini yang dapat imannya. Oke, good. Tadi idealnya berapa ya Thompson? Masih ingat? 15%. Idealnya 15%. Good job. Dan dia 14,7%. Just right. Jadi oke, good job. Nah, jadi oke, kemudian rasio tabungan. Rasio tabungan ini adalah tabungan dibagikan dengan pendapatan kotor. The ideal amount adalah 10% or more. Jadi recording in progress. Jadi kira-kira paling sedikit 10%. Jadi tabungan dibagi pendapatan kotor. Tabungan dibagi pendapatan kotor. Yang bisa menjawab dapat lagi Imani. Tabungan dibagi pendapatan kotor. Oke. Ini kayaknya quite straightforward ini ya sebenarnya ya. Oke. Vena, where are you? Kok sumpah kok gue bego lo beginian kok. Jangan begitu. Ini namanya belajar. Ayo Ci. Ayo kamu bisa Vena. Ini kan ada arus kas keluar, di bawahnya ada tabungan dan investasi dibagikan dengan total pendapatan kotor yang warna hijau. Jadi siapa yang sudah bisa? Santo 17%. Hah? Santo 17% dari mana? Dibagi 12 kali ya. Ah, yang ini kan udah setahun. Iya, setahun. Ya, yang ini nggak usah disetahunkan lagi. Ya, this is already 1 year. Ini ada arus kas keluar, di bawahnya ada tabungan. Yes, Novita kayak tadi udah ini ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita boleh kan kita berikan dua. Kita berikan dua nggak apa-apa ya. Oke. Kalau sempat di Kamu ya? Gimana, Ci? Hitungannya gimana sih?
Oke, tadi tabungannya 10 Tabungan juta. Yes. Pendapatan kotor 181. Iya. Ya udah, 10 juta bagi 181 adalah 5,5%. Jadi Novita benar. Novita tadi udah dapat belum ya? Kan udah kan? Udah. Nah, boleh nggak kalau kita kasih lagi? Ya Kalau ampun, wah, gitu cara hitungnya ya. kalau dari kata panitia sih kok nggak boleh double kok. Nggak boleh Jadi, double. Oke. ya, jadi So sorry lupa Novita, diumumkan. but you are right. Oke. Novita boleh nggak buka speaker? Tolong tell us the answer. Ya, Pak. Ya. Good Yeah, job. the answer. Yes, thank you, Pak. Jadi the answer is? The answer is 5,5%. Iya, Dari jadi itu 10 juta dibagi 181. betul. Thank you Novita. Untung Novitanya masih semangat ya. Ini padahal nggak dapat Imani lagi ya. Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih. Thank you. Nah, jadi ini ya 10 juta dibagi 181 juta hasilnya adalah 5,5%. Nah, Monica, tadi idealnya berapa persen? Sorry kok saya nggak lihat tadi. 10%. 10%. Jadi idealnya adalah 10%. Jadi begini ya, ini artinya kita sering dengar, thank you ya Vena, you are very helpful. Nah, jadi tadi kan kita kan sangat sering mendengar kalau kita dapat gaji sekian, maka setidaknya 10% itu kita tabung. Kita sering mendengar kata seperti itu ya. Nah, this is the formula. Jadi idealnya adalah 10% dari pendapatan kita itu adalah budget untuk kita tabung. The more the better. Jadi kalau bisa kita tabung semakin banyak ya semakin baik. Kira-kira seperti itu. Tapi yang kita dapat hasilnya tadi adalah 5,5%. Berarti teman kita ini kurang menabung. Seperti itu. Jadi rasio tabungannya perlu ditingkatkan. Oke. Kemudian next. Berarti itu maksudnya dia mesti nabungnya 18 juta dong ya, Ko ya? Betul. Idealnya harusnya 18 juta. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini ada rasio perbandingan hutang terhadap aset. Jadi, total hutang dibagi total aset. Oke? Jadi yang dapat silahkan menjawab lagi karena akan dapat imani lagi. Jadi ini total hutang bagi total aset. Ini gampang banget loh ini. Ayo Vena, kamu bisa. Siap Ko, ini lagi coba Ko. Siap. Ini tinggal yang berwarna aja loh. Yang lain juga boleh, ya. Nggak bisa nol ya. Ya udah bagi aja. Kali 1.000. Oke, Santo. Tadi Santo udah ya? Tuh. Oh iya, belum dapat kok, tapi belum dapat. Udah jawab tapi belum dapat. Oh, udah jawab tapi belum dapat. Akhirnya kamu mendapatkan imannya 36%. Thank you kok. Congratulations. Oke. Jadi ini 01. Oh. Ya. Ini quite straightforward ya, total hutang dibagikan dengan total aset. Nah, 36%. Tadi rasionya berapa yang normalnya? Yang idealnya adalah kurang dari 50%, jangan lebih dari 50%. Karena kenapa? Karena kalau rasionya lebih dari 50%, artinya hutang kamu sudah lebih besar dibandingkan dengan nilai kekayaan bersih kamu. Dan itu tidaklah ideal. Jadi kalau bisa total hutangnya semakin sedikit semakin bagus. Jadi tadi jawabannya adalah 36%, which is good ya, which is total hutangnya masih dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Kemudian ada ini lagi, rasio kemampuan pelunasan hutang. Jadi ini kalau ibaratnya begini, kalau misalnya kita ada cicilan, oke, berapa maksimal cicilan yang boleh kita berapa maksimal dari total pendapatan kita yang boleh kita pergunakan untuk mencicil. Nah, ini
maksimalnya adalah 35%. Jadi contoh kalau misalnya pendapatan kita 10 juta per bulan, maka total cicilan kita itu maksimalnya 35%. Jadi maksimalnya adalah 3,5 juta. Kira-kira seperti itu. Nah, ada lagi e-money untuk teman-teman yang bisa mendapatkan nilai berapa rasionya. Nah, ini rasio pelunasan utang. Jadi pengeluaran untuk cicilan dibagikan dengan pendapatan kotor. Ya, ini jadi pengeluaran untuk cicilan yaitu pengeluaran untuk mortgage atau hipotek atau KPR dibagi dan pendapatan pengeluaran mobil. Oke. Wah, ini Franz ya. Franz sudah dapat belum tadi? Kayaknya belum ya? Belum kok, belum. Oke, Franz. Great. Bisa speakernya? Oh, nggak boleh. Oke. Sebenarnya, oke, jaga anak lagi nangis. Oke. Ini sampai lagi jaga anak pun juga bela-belain ngitung ya. Sebenarnya ada salah. Gimana? Mungkin anaknya nangis karena hitung-hitungannya. Sorry Franz. Nah, ini sebenarnya hampir benar, tapi nggak apa-apa, kita ini ya, kita okekan aja ya. Nah, ini adalah cicilan KPR yaitu 40 juta ditambah pembayaran kredit mobil, oke, atau KKB ya. 60 juta, 100 juta dibagikan dengan 181 juta. Ya. Ya, jadi ini 58%. Tadi ini pasti ditambah dengan premi asuransi. Premi asuransi nggak termasuk ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kira-kira udah benar. Jadi kira-kira 55%. Jadi udah benar ya. Jadi silahkan Thompson and Monica catat ya. Franz. Congratulations Franz. Oke, jadi kita udah deket-deket. Oke, jadi ini. Rasio kemampuan pelunasan hutang non-hipotek atau non-mortgage yang bukan KPR. Ini yang bukan KPR. Jadi total pembayaran tahunan pinjaman non-hipotek yang bukan KPR dibagi dengan total pendapatan per tahun. Jadi hampir sama, cuman kita kurangin yang KPR aja tadi. Jadi ini siapa yang bisa dapat? Silakan dihitung lagi. Jadi siapa yang dapat? Siapa yang berhasil dapat e-money lagi? Oke. Ayo. Siapa yang bisa? 3%. Ya. Siapa? Berapa? 33. 33. Wah, pinter. Siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab? Vena kok. Wah, akhirnya Vena. Tadi udah dapat belum ya? Belum. Tadi belum ya? Oke. Vena akhirnya mendapatkan imaninya. Nah, jadi yang itu bukan aku sih kok. Nggak apa-apa lah, curang-curang sedikit kita maklum lah. Nah, ini artinya apa? Nanti saya akan jawab ya yang Franz ya. Oke, ini artinya apa? Apa namanya? Rasio pelunasan utang. Jadi ini yang bukan termasuk KPR. Karena KPR itu kita boleh lebih tinggi. Kalau kita ada KPR, kita boleh sampai 35%. Tapi kalau nggak ada KPR, kalau bisa di bawah 15%. Kenapa? Karena kita beranggapan kalau kita kredit KPR, harga rumah itu akan selalu meningkat. Jadi kita boleh berhutang lebih banyak untuk aset yang let's say produktif. Sedangkan kalau pembayaran yang aset yang depresiatif, ya kalau bisa jangan terlalu banyak. Sedangkan hasilnya adalah 33% tadi. Artinya orang ini adalah orang yang berhutang terlalu banyak untuk cicilan mobil. Dapat dikatakan seperti itu. Jadi apa saran yang harus kita lakukan kepada beliau? Ya mungkin selain menambah penghasilan,
Yang kedua adalah mungkin gantilah mobil ke yang lebih ekonomis. Jangan terlalu mahal mobilnya, karena kalau mobilnya terlalu mahal, cicilan terlalu besar, orang ini jadi tidak bisa menabung. Orang ini jadi tidak bisa berinvestasi. Maka tadi rasio tabungannya lebih sedikit. Rasio investasinya, oke, kita lihat lagi. Rasio investasi, total aset investasi dibagikan dengan nilai bersih kekayaan. Ini kira-kira berapa ini ya? Yang bisa jawab dapat lagi Imani. Oke. Ini harusnya nggak susah ya. Aset investasi itu ada reksadana dan saham dibagikan dengan total kekayaan bersih. Ayo. Reksadana dan saham dibagikan dengan nilai kekayaan bersih. Anyone? Apa kok? Coba kok diulang kok. Apa kok? Aset investasi dibagikan dengan nilai kekayaan bersih. Yaitu aset investasi ada reksadana dan portfolio saham. Dibagikan dengan nilai kekayaan bersih. Wah, sudah ada jawaban. From Faris. 22%. Betul. Faris, bisa speaker? Bisa, Bu. Bagaimana cara Faris mendapatkan 22% ini? Aset investasi reksadana sama portofolio saham dibagi nilai kekayaan bersih 887. Betul. Congratulations. Jadi Thompson and Monica tolong ya dicatat namanya Faris. Congratulations. Anda pintar. Jadi hasilnya adalah 22%. Jadi saya mau tanya ini sama Faris. Ini kebesaran atau kekecilan ini? Halo. Anaknya nangis. Besar, itu Frans tadi kan yang jaga kan? Ini kan Faris. Kekecilan, Bu. Kekecilan ya? Oke. Jadi betul. Jadi kenapa kekecilan? Karena tadi teman kita ini kebanyakan pendapatannya digunakan untuk mencicil mobil. Ya, tadi kredit mobilnya kebanyakan tuh 300 juta kredit mobilnya. Terus cicilannya juga gede tadi kan. Nah, itulah sebabnya berarti kita melihat kalau orang ini adalah orang yang memiliki kredit mobil yang terlalu besar sehingga tabungan dan investasinya menjadi sedikit. Nah, jadi ini Faris ya. Faris itu nama ibu kota Prancis ya. Faris. Oke. Jadi kita lihat evaluasi. Jadi evaluasinya tadi kan kita udah lihat siapa yang belum ini ya. Kita masih ada ini enggak? Saya mau tanya Thompson. Thompson tadi ada mengikuti. Do you write the result? Untuk nama pemenangnya kok ya? Iya, enggak. Maksudnya tadi kan kita ada melihat, aset liquidnya ada 14%. Yeah. Rasio tabungannya ada berapa gitu. Nah, jadi kalau misalnya di evaluasinya, maka kita akan list yang semua tadi. Rasio aset liquidnya berapa, tabungannya berapa, utangnya berapa, pembayaran pinjamannya berapa, dan lain sebagainya. Jadi kita hitung semua. Nah, mana yang ideal, mana yang tidak. Jadi tadi kan aset liquidnya 15%, dia 14,7%. 14,7. Iya, rasio tabungannya idealnya 10%. Tapi ternyata dia cuma bisa 5,5%. Iya. Kemudian hutangnya, hutangnya bagus ya, maksimal 50%, dia hutangnya 36%. So still masuk ke hutangnya masih oke. Nah, pembayaran pinjamannya harusnya cuma 35%, ya dia sudah 55%. Jadi artinya uang yang dia dapatkan dalam 1 tahun 100%, lebih dari setengah 55%-nya itu hanya untuk cicilan. Bayangkan ya, 55% dari tabungan dia itu hanya untuk cicilan. Kemudian yang parahnya lagi, yang seharusnya cuma 15%, untuk cicilan mobil,
yang teman kita ini 33%. Oke, kemudian hal ini menyebabkan investasi yang seharusnya saat ini sudah ada 50% dari kekayaannya, dia cuma sanggup mengumpulkan 22% aja. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi sekarang saya mau tanya ini, ada kuis lagi. Oke, dari tadi kan kita melihat laporan keuangannya ya. Nah, ada nggak yang tahu nama dari orang tersebut? Ini pertanyaan sangat tidak penting, tapi I'm curious. ada nggak orang yang tahu? Budiman, Franz. Oke, hampir benar, tapi masih salah. Yang benar dapat imani lagi nih. Wah, Agus Mulyono, Budi Setiawan. Faris tadi udah dapat ya. Oke, Agus Mulyono, good job. Ternyata ada yang membaca ya. Nah, tadi saya bilang dia, saya nggak bilang Budi. Oke. Bisanya cuma itu kan. Ya. Oke, jadi Thompson dan Monica, tolong tulis namanya Agus Mulyono ya. Pasti lahirnya di bulan Agustus. Jadi 3 atau 4 bulan lagi, happy birthday ya. Oke, so itu kira-kira tadi financial check up. Jadi, tapi teman-teman begini ya, jangan cuma menghitung kekayaan dan financial check up-nya Budi Stiono aja ya. Jadi teman-teman harus setelah setelah sesi ini, teman-teman harus hitung sendiri ya, aset teman-teman itu segimana, pengeluaran dan penghasilan teman-teman itu segimana, apakah sudah sehat atau belum. Dan ini kan sebenarnya gampang. Yang mungkin agak susah itu ketika teman-teman menghitung, oh aset saya ini, saya ada reksadana berapa ya, saya ada tabungan berapa ya. Nah itu teman-teman coba pelan-pelan hitung. Percayalah, latihan sederhana ini, penilaian sederhana ini akan sangat membantu kehidupan financial teman-teman sekalian. Ya, seperti itu. Jadi kita akan masuk ke investasi. Oke, kita akan ngomong tentang investasi, karena tadi kan kita udah ngomong market lagi koreksi dan lain sebagainya. Nah, kenapa investasi itu penting? Kenapa investasi itu penting? Karena idealnya 50% dari kekayaan bersih kita itu ada di investasi kita. Betul ya? 50% dari kekayaan bersih kita itu ada di investasi kita. Oke? Masalahnya adalah banyak orang tidak bisa membedakan apa itu investasi dan apa itu spekulasi. Ya. Jadi banyak orang yang sebenarnya kekayaan terbesar mereka itu adalah di investasi. Banyak orang yang nggak beli barang branded, nggak beli mobil bagus dan lain sebagainya, karena uang mereka itu semua mereka belikan di saham atau reksadana dan lain sebagainya. Oke? Nah, tetapi mereka tidak mengerti apa bedanya investasi dan spekulasi, yang menyebabkan banyak orang yang terjebak dan muncullah berita-berita seperti ini. Oh, pedagang elektronik nekat gantung diri, terduga tertipu investasi bodong gitu. Kemudian, wah gara-gara Luna anjlok sampai bunuh diri. Nah, ini adalah hal yang sangat-sangat sedih ya. Menurut saya sangat menyedihkan. Kenapa? Karena hal ini kalau kita memiliki financial literacy yang lebih baik, hal ini dapat kita hindari. Nah, jadi saya ingin teman-teman bisa melihat apa bedanya investasi dan spekulasi. Jadi investasi itu kalau kita membeli sesuatu yang kita ngerti. Sedangkan spekulasi kalau kita membeli sesuatu yang tidak kita ngerti. Ya, kemudian dari time duration, investasi itu jangka panjang, spekulasi itu biasanya jangka yang lebih pendek. Kemudian dari attitude of the investor, kalau investor itu cenderung lebih berhati-hati. Jadi kurang dapat nggak apa-apa, yang penting jangan rugi. Sedangkan kalau speculator itu biasanya yang berspekulasi, yang penting saya mau dapatnya banyak dalam waktu yang singkat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi expectation dari return investor itu lebih ya udahlah lebih kecil nggak apa-apa, yang penting kita bisa secure budget kita bisa secure modal kita. Sedangkan kalau dari speculator itu mereka bisa lebih agresif, ya
Itu hampir sama dengan risk level. Jadi sebenarnya sama-sama untuk mau gain profit, tapi itu terjadi bedanya banyak sekali. Nah, kenapa orang bisa? Nah, banyak orang kenapa bisa sampai bunuh diri? Kenapa bisa sampai frustasi? Ya, karena mereka tidak melakukan financial check up, mereka tidak aware, mereka punya uang berapa. Jadi contohnya, kalau misalnya hari ini saya punya uang 100 juta, oke? Dan saya habis 5 juta untuk investasi bodong ataupun untuk cryptocurrency. Saya habis aja 5% saya budgetnya di sana dan ternyata habis. Apakah kita akan bunuh diri karena 5 juta tersebut? Tentu tidak. Right? Tapi kalau kita punya 100 juta dan kita pinjam uang sampai 300 juta atau 500 juta, dan kita investasikan di investasi bodong ataupun kita investasikan di cryptocurrency yang ternyata anjlok banyak. Nah, tentunya hal itu akan membuat kita sangat frustasi. Dan hal itu akan membuat kita sangat sangat bisa menjadi sangat buntu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tahu, oke, maksimal 50%. 50% adalah angka yang sangat besar. Oke. Nah, kita harus bisa membedakan antara investasi dan spekulasi. Apakah spekulasi itu salah? Tidak. Spekulasi itu tidak salah. Tetapi spekulasi itu harus dengan budget yang benar. Kalau misalnya kita punya investasi kita 50% dari kekayaan kita, maka spekulasi itu ya mungkin 5%. Mungkin paling banyak 10%. 40%-nya di instrumen yang aman. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin ini apa ya? Saya udah kepanjangan juga ya saya ngomongnya ya. Jadi kita harus, saya akan sudahi sebentar lagi. Jadi, I think that is the first thing, you should have a strategic asset allocation mix that assumes that you don't know what the future is going to hold. Jadi kita harus kita harus membuat aset alokasi seakan-akan kita nggak tahu. Memang kita nggak tahu ya, seakan-akan kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Jadi ingat, investasi itu penting, tapi kita harus bisa membedakan antara investasi dan spekulasi. Nah, kira-kira seperti itu. So, thank you. So, if you want to know more about finance and investing, feel free to follow my Instagram. Jadi, saya lihat. Oke, dari France. Kau buat webinar tentang investasi dengan Richie. Kayaknya minggu depan Richie akan kayaknya minggu depan Richie akan buat akan give a talk to CD also. So, congratulations, your wish came true. Jadi, I think Richie is the best if talking about investing. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, kalau ada pertanyaan dan lain, kalau ada pertanyaan, feel free to ask. I'm happy to share. Saya. Silakan. Siapa itu? Vena. Oke, silakan Vena. Beli rumah termasuk investasi nggak kok? Tergantung. Beli rumah untuk dipakai sendiri itu konsumsi, beli rumah untuk disewakan, atau beli rumah untuk dijual kembali itu adalah investasi. Oke. Kalau KPR? KPR tergantung. Ya tadi KPR. Kalau KPR memang fungsinya untuk diinvestasikan. Contoh untuk disewakan atau dibuat kos dan lain sebagainya itu investasi. KPR untuk dipakai sendiri adalah konsumsi. Oke, kok, thank you, kok. Yang tanya suami sih. Oh, oke. Semoga suaminya tercerahkan. Tercerahkan banget, kok. Jadi begini ya, kalau misalnya kita yang namanya investasi adalah kalau kita membeli segala sesuatu yang bisa menghasilkan. Kalau misalnya kita sudah beli dan kemudian kita pakai sendiri, itu namanya konsumsi. Jadi rumah, kalau kita beli rumah kita pakai sendiri, apakah itu menghasilkan uang untuk kita? Kan enggak. Jadi kalau yang begitu namanya itu konsumsi. Sedangkan kalau kita beli rumah dan kita bisa sewakan dengan harga yang baik, kita bisa buat kos atau kita buat sesuatu rumah itu menjadi produktif, maka itu adalah investasi. Seperti itu. Nah, kok materi PPT-nya bisa di-share? Bisa, nanti saya sharekan ya. Nanti saya kirim ke Thomson. Oke. Siap. Boleh drop emailnya juga dong nanti. Kalau kan Kosanto ada salah satu pemenang giveaway juga, nanti boleh dikirimkan emailnya supaya bisa
forward materi PPT-nya. Oke. Oke, yang lain? Ini yang lain terlalu mengerti atau nggak mengerti sama sekali nih? Kalau saya nggak ngerti sama sekali sih kok. sedih kali saya. Aduh, udah ngomong 1 jam nggak ngerti pula. Yang tebak-tebakannya yang nggak ngerti disuruh hitung-hitungnya doang. Gak apa-apa. Nanti saya kirimin PPT-nya. Thank you so much kok. Ya. Masa kali aku disuruh hitung-hitung tuh cepet-cepet lagi. Ya, nggak apa-apa. Nanti dibakar dan diminum. Niscaya akan mengerti. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A tambahan, ada beberapa informasi yang ingin disampaikan oleh host terlebih dahulu. Silakan, Cik. Oke, silakan. Ya, oke. Jadi di kolom chat teman-teman itu ada satu feedback form untuk Sidikuy malam ini. Jadi teman-teman bisa bantu isi feedback formnya, dan bagi pemenang nanti ada dapat giveaway. Jadi ada untuk 2 orang pemenang, nanti kita akan undi. Itu akan dapat board game dari CD dan juga ular pangga, mainan Buddhis gitu akan dikirim ke kalian. Jadi boleh bantu isi, nanti kita akan putar untuk pemenangnya. Oke. Ada dikirim ke pembicaranya nggak ini? Ada kok kalau nggak lah, bercanda. Oke, tadi Frans. Tadi Frans kan asuransi tidak ke cicilan. Sekian terima kasih, itu boleh dimasukkan ke cicilan. Cuman terkadang kan ada asuransi yang namanya unit link. Unit link itu kan ada masuk ke investasinya. Jadi bisa jadi tidak masuk ke cicilan seperti itu. Jadi kalau asuransi yang sekali habis dan hangus per tahun, maka yang tradisional, maka itu termasuk ke cicilan seperti itu. Nah, untuk laporan arus kas dibuat per tahun ya Pak. Sebenarnya kalau mau dibuat per bulan juga boleh. Nah, jadi kalau bisa setiap bulan buat. Jadi setiap bulan buat, barusan ketika dalam 1 tahun dirangkumkan semua, dikonsolidasikan jadi per tahun seperti itu. Kalau rajin mau per minggu juga boleh. Semakin the more you write, the more you understand seperti itu. Oke, tadi kan ada beberapa parameter dikategorikan sehat itu gimana ya? Nah, jadi contoh kira-kira kalau misalnya kita medical check up kan kalau kolesterol di atas sekian artinya nggak sehat, kalau di bawah harus idealnya seperti itu. Jadi yang dikategorikan sehat itu adalah yang berada di sekitar ideal. Nah, seperti itu. Jadi seperti contoh tadi aset liquid dia 14,7%, idealnya 15%. 14,7 dan 15% dekat-dekat, oke, that is reasonable. Nah, kalau tadi tabungannya dia cuma 5,5%, sedangkan requirement-nya minimal 10%, maka nggak sehat. Jadi karena itu tabungannya ditambah. Jadi mungkin banyak bagus. Itu tapi ya investasi semakin banyak semakin bagus seperti itu. Nah, jadi ini semua parameter harus ideal ya, nggak boleh 1 atau 2 merah. Ya tergantung ya. Sebenarnya yang namanya personal finance itu sangat tergantung pada preferensi masing-masing orang. Tentunya kalau semua hijau ya lebih bagus. Kalau 1, 2 merah ya boleh lah ya, tapi tentunya resikonya jadi lebih tinggi. Ya misalnya kalau si Budi ini ternyata tiba-tiba kehilangan pekerjaan, maka dia akan harus cepat-cepat menjual mobilnya. Kenapa? Karena mobilnya itu adalah sumber cicilannya paling besar. Nah, seperti itu. Jadi, tapi kalau misalnya contoh teman-teman kalau bayangkan Budi ini kalau nggak punya mobil dengan income yang sama, maka dia akan lebih tenang. Karena dia tidak punya cicilan yang teramat besar. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi
Jadi kalau misalnya parameternya ada 1, 2 yang merah, ya tergantung ya. Kalau bisa ya idealnya ya hijau semua. Tapi kalau 1 atau 2 merah, nah di sanalah Raffle harus melihat, oh apa yang bisa saya perbaiki dari yang 1 atau 2 yang merah ini. Seperti itu. Ngerti ya? Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan buat narasumber? Oh ya, sekedar informasi mungkin kita berikan waktu sekitar 20-30 menit ya untuk sesi Q&A-nya. Kalau emang banyak pertanyaan, kita bisa lanjut sampai 30 menit. Jadi teman-teman cepetan nih buru-buruan tanya ke ahlinya, karena jarang lagi, kapan lagi bisa bertanya sama Ko Franky langsung. Asik, kapanlagi.com ya. Nah, teman-teman kalau ini ya, kalau teman-teman mau tanya, ini silakan ya. Jadi, nah, yang susah sebenarnya bukan hitung-hitungannya. Yang susah itu adalah ketika kita mencatat. Karena kadang waktu kita mencatat, aduh males banget, aduh harus detail ya. Nah, ini ketika kita mencatat arus kas kita atau kita mau mencatat aset kita atau utang kita, itu tidak usah terlalu detail. Ya, yang penting gambarannya teman-teman itu dapat. Ya, ngerti ya. Kadang-kadang, aduh uang parkir apakah saya harus catat? Nggak usah juga lah ya. Biasanya gara-gara mau catat uang parkir jadi males. Kan seperti itu. Tapi dibudgetkan. Misalnya 1 bulan uang parkir saya 100.000 misalnya. Ya, and so forth. Jadi kira-kira semakin banyak kita catat, semakin kita akan ngerti. Oh, 100.000 kita taruh 100.000-nya di mobil contoh. Ternyata nggak cukup. Ya udah bulan depannya kita tambah lagi. Nah, seperti itu. Jadi yang penting semakin lama kita mencatat, kesalahan itu nggak apa-apa. Yang penting setelah kita 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun kita mencatat, kita akan mengetahui pattern belanja kita itu seperti apa. Oh, ternyata saya banyak ya beli makanan online, ojek online ya. Nah, kira-kira seperti itu. Then you know, you have to go diet gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman. Kalau nggak ada, boleh saya yang bertanya kok? Boleh dong, silakan. Boleh ya. Oke, sip. Kok sebenarnya ini aku udah ada beberapa pertanyaan sih, tapi ternyata di materinya udah banyak terjawab, gila, luar biasa. Nah, jadi yang saya mau tanya ke Ko Franky itu, kalau Ko Franky sendiri, apakah pernah ada di titik di mana Koko merasa atau memang keuangannya Koko sedang tidak sehat? Boleh sharing dong pengalaman pribadinya dan langkah apa yang diambil untuk memperbaiki kondisi keuangan saat itu? Oke. Keadaan ketika keuangan saya tidak sehat. Ini pertanyaan menarik ya. Begini, saya beruntung karena saya adalah orang yang tidak memiliki banyak keinginan. Yes, jangan sekali ya. jadi bukan karena kebanyakan duit ya, enggak. Tapi saya orang yang tidak memiliki banyak keinginan. Jadi saya kalau boleh saya katakan adalah saya adalah orang yang tidak punya cicilan. Jadi saya beruntung karena saya nggak punya banyak cicilan, maka boleh dibilang saya nggak terlalu ini. Jadi saya nggak pernah contohnya sampai terlalu di keadaan yang sangat buruk juga tidak pernah gitu. Jadi tapi ya mungkin keywordnya begini, jangan head on, jangan mencicil ini, mencicil itu gitu ya. Jangan melihat orang dia punya, saya harus punya gitu. Jangan gitu ya. Jadi berusahalah be happy with what you have. Jadi contohnya saya punya gadget ini gitu. Saya punya gadget A. I will be happy with the gadget A sampai gadget A itu rusak, seperti itu. Ya, kalau jadi mungkin dan ini ya, dan saya kebetulan boleh dibilang saya beruntung lah ya. I have the privilege to work in the field that I'm very passionate on gitu ya. I'm very passionate about. Saya sangat passionate in kerjaan saya dan saya beruntung. I get the reward gitu ya dari kerja kerasnya dari kerja keras tersebut gitu. Jadi
bukan berarti begini, bukan berarti saya ini ya, maksudnya bukan berarti saya sangat pintar atau saya sangat hebat atau enggak. Saya bukan orang yang sangat pintar, saya juga bukan orang yang sangat hebat. Cuman menurut saya beruntung karena saya bekerja di bidang di mana adalah hal yang sangat saya senangin. Jadi saya bisa membaca sampai jam 2, jam 3 malam, and I feel happy about that gitu. I enjoy doing it. Jadi dan karena saya membaca juga, saya jadi tahu, oh ternyata kita nggak butuh gadget atau kita nggak butuh barang-barang mewah untuk happy gitu. Jadi mungkin teman-teman harus ngerti the difference between value and items. Oke, value itu nilai apa yang kita inginkan dengan item, barang-barang gitu. Jadi contohnya, ketika kita presentasi, ketika saya tanya, kalau kamu punya 1M, kamu mau beli apa? Oh, banyak yang mau tulis. Saya mau beli rumah, saya mau beli mobil, saya mau beli ini dan itu, dan lain sebagainya. Oke. Tapi ketika saya ngomong, apa sih value kamu? Gitu. And then banyak orang yang nggak bisa jawab. Nah, menurut saya, kita harus determine value kita dulu, baru kita membelanjakan uang sesuai dengan value kita. Contoh. Saya berikan sebuah ilustrasi. Pernah lihat nggak orang yang sangat-sangat sibuk, sangat-sangat stres dengan pekerjaannya? Mungkin sering ya. Nah, ketika orang itu sangat sibuk dan sangat stres dengan pekerjaannya itu, apa yang mereka lakukan kemudian? Kemudian ketika mereka punya ketika mereka punya uang, aduh saya ngafe dah, saya stres banget. Aduh saya beli baju lah, saya stres banget gitu. I have to reward myself gitu. Thompson sering nggak mendapati hal seperti itu? Iya, kadang-kadang melihat seperti begitu kok. Iya, jadi ada teman-teman yang lagi stres banget, kemudian, aduh keadaan tersebut membuat orang menjadi tidak bisa menabung. Oke? Membuat mereka tanpa disadarin, mereka tingkat konsumsinya menjadi tinggi. Nah, saya seperti itu. Nah, dan banyak orang yang mungkin lebih parah lagi, mereka bisa beli mobil, mereka mungkin mendapatkan income yang sangat besar. Dan dengan pekerjaan mereka yang very high pressure. Jadi, pekerjaan mereka itu sangat-sangat tekanannya sangat tinggi. Mungkin mereka direktur keuangan atau direktur apa di sebuah perusahaan. Jadi, tekanan mereka itu sangat-sangat tinggi sekali. Nah, ketika tekanan mereka itu sangat tinggi, apa yang mereka lakukan? Mungkin mereka beli mobil mewah, beli luxury goods, dan lain sebagainya. Tapi, apakah itu membuat mereka bahagia? Ketika when all subside, mereka akan melihat, aduh ngapain gue beli barang-barang ini ya gitu. Nah, jadi contohnya ketika value orang tersebut adalah let's say family. Value saya family. Oke, tapi saya kerja dari jam 6 pagi sampai saya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Pergi ketika anak lagi tidur, ketika pulang anak udah tidur. Nah, kira-kira gitu. Nah, tapi dia punya BMW, Mercedes-Benz, dan rumah mewah dan lain sebagainya. Nah, value yang dia miliki dengan things that he buys itu tidak sinkron. It's not match. Bisa tangkap ya kira-kira Thompson ya? Jadi, apa yang dia inginkan dengan apa yang dia beli itu berbeda. Nah, apakah orang tersebut bahagia? I don't think so. Jadi, pertama-tama yang ingin saya tekankan kepada teman-teman sekalian adalah know your value. Nah, contohnya ketika salah satu value tertinggi saya adalah relationship. Jadi salah satu value saya adalah relation. Saya senang untuk berteman dengan teman-teman. Saya senang berteman dengan Thompson, saya senang berteman dengan Monica, dengan Vena, dan lain sebagainya. Kalau ada ke Medan, teman-teman silakan cari saya. Nah, and salah satu expenses saya yang menurut saya ya cukup besar itu adalah saya suka traktir orang. Nah, kenapa? Saya bahagia mentraktir orang. Tapi kalau Thompson tanya saya, kok mau beli handphone baru? Mungkin saya bilang, bagi saya beli handphone baru tidak membuat saya lebih happy. Kalau saya membeli mobil baru, tidak membuat saya lebih happy. Tapi kalau saya pergi makan dengan Thompson, I'm happy. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, you have to know your value.
Oke, kemudian ternyata saya menjawab dengan panjang lebar, banyak sekali pertanyaannya. Ada Santo, dari Santo ya ini ya. Oke, apakah cryptocurrency adalah aset investasi? Boleh tahu juga alasan untuk jawaban tersebut? Oke. Oke, cryptocurrency. Begini ya, menurut saya cryptocurrency adalah aset investasi atau bukan? Itu harus saya balikkan kepada Santo sendiri. Apakah Santo mengerti cryptocurrency? Kalau Santo mengerti cryptocurrency, maka cryptocurrency adalah investasi. Tapi kalau Santo tidak mengerti cryptocurrency, maka cryptocurrency adalah spekulasi. As simple as that. Jadi itu jawabannya tergantung Santo sendiri. Kemudian, oke, open video. Silakan Franz. Halo. Halo Franz. Where are you? Sudah dengar? Halo. Sudah. Oke. Kenalin, nama saya kebetulan juga Franski. Cuman perbedaan di S-nya aja. Wah, oke. Ini berarti kita berjodoh ya, Franz ya. Oke, jadi ini pertanyaan saya. Kan sebenarnya saya kan asal dari Medan juga. Asik, oke. Saya pernah. Orang Medan ganteng-ganteng ya? Enggak lah. Ini efek. Setuju. Efek filternya nih. Oke. Nah, gimana? Jadi kan saya pernah dengar, tau lah ya kalau kota Medan itu gimana. Saya pernah dengar kalau misal. Ke mute. Suaranya ke mute. Suaranya termute ya. Oke, sorry. Sorry ya, lanjut. Jadi kan tau lah ya kota Medan kan kecil lah kita bilang. Oke. Saya pernah dengar kisah perjalanan. Jakarta dia ya. Enggak, masih di Medan ini. Jadi saya pernah dengar cerita perjalanan investasi dari Ko Frankie ini. Kalau dulu Koko pernah invest di saham sampai kehabisan hampir kita bilang 2 ruko lah ya nilainya. Waduh. Kita bilang. Iya, ya betul ya. Iya, betul. Iya. Jadi kok saya mau tanya, maksudnya mental atau gimana yang bisa buat Koko bisa kembali balik untuk berinvestasi di sahamnya lagi? Oke. Pertanyaan bagus sekali. Terima kasih, Franz. Oke. Jadi actually begini. Saya betul. That was a very traumatic experience. Jadi itu sangat, percayalah, kehilangan uang itu tidak mengenakan, apalagi kehilangan 2 ruko. Jadi begini. Dulu itu saya sudah sempat waktu itu very stressful, and then ketika itu saya sampai udahlah, maybe this is not for me gitu. Saya udah nggak mau ini lagi. Saya nggak mau investasi lagi. Waktu itu adalah stop there dulu lah gitu. Kemudian saya diajak oleh teman saya untuk buka coffee shop. Oke. Nah, di coffee shop saya bahkan pegang dulu kan ada orang suka buat latte art. Teman saya sibuk buat latte art, ya, he made it beautifully gitu ya. Ada gambar daun dan lain sebagainya, ada gambar bunga-bunga, ada gambar heart and everything gitu ya. Jadi he made that very beautifully. Tapi saya sama sekali tidak ada minat untuk buat coffee seperti itu. Kemudian saya juga tidak terlalu entah kenapa I really lost my passion. Maksudnya nggak punya passion di coffee shop tersebut. Yang ada di coffee shop tersebut, saya malamnya saya masih baca buku bisnis. Saya di coffee shop tersebut saya masih read about stocks, read about companies dan lain sebagainya. Jadi kemudian ya udahlah, I try to invest the same amount di coffee shop and di company, di saham tersebut, di capital market lagi. Oke, jadi saya try to invest, and then ternyata dalam setengah tahun the coffee shop doesn't run well. Jadi
Karena saya juga tidak ada minat. Sedangkan investasi saya malah dalam setengah tahun naik 7 kali lipat. 7 bagger in the portfolio, in the portfolio sense. Jadi saya merasa, wah, this is for me gitu ya. Ya biasalah, kalau lagi menang, this is for me. Kalau lagi kalah, this is not for me gitu ya. Tapi ketika itu, ya thankfully, I have become, let's say, older and wiser. Jadi waktu itu saya udah merasa, okay, I have to make it good. Saya nggak boleh melakukan kesalahan konyol lagi. Saya nggak boleh terlalu greedy. Jadi saya udah pernah bilang ya, kalau kita dalam berinvestasi itu sebenarnya hampir sama dengan prinsip-prinsip Buddhism. Oke, nggak boleh loba ya, nggak boleh tamak, ya, nggak boleh dosa. Jadi nggak boleh dendam sama sebuah company ya. Oke, nggak boleh bodoh, nggak boleh moha gitu. Jadi dosa loba, moha itu nggak boleh. Kemudian yang paling penting adalah kita ada 2 hal yang menurut saya paling penting, yaitu pertama adalah ehipassiko. Jadi ehipassiko itu to seek and verify ya kira-kira ya. Mungkin teman-teman harusnya lebih ngerti. Jadi kita nggak boleh dengar kata orang, kita harus melihat sendiri. Oke, kita harus do our own research. Oke, dan kedua adalah jalan tengah. Jadi jalan tengah itu kita nggak boleh terlalu takut, kita nggak boleh terlalu greedy. Jadi we have to find the right balance between that. Nah, jadi ketika itu saya merasa ya udah, menurut saya proses pendewasaan seseorang itu mirip seperti patung. Jadi sebuah patung yang indah itu pada awalnya itu adalah it is basically a rock, a very big rock gitu ya. Jadi orang kan pahat untuk hilangkan yang tidak penting, kemudian jadilah patung yang indah. Nah, menurut saya itulah saat ketika kita dihantam, ketika kita dipukul, itu adalah ketika kita dipahat, and that matures us. Jadi itulah yang membuat kita menjadi dewasa. Nah, jadi menurut saya kira-kira seperti itu. Jadi karena itulah saya akan berinvestasi di hal yang sama, kemudian ternyata satu not running well, and then the other one running very well. Jadi and then I decide I have to mature myself, and then saya harus benar-benar bekerja inilah ya, dengan sepenuh hati. Ya. Dan here I am, kira-kira seperti itu. Semoga itu bisa menjawab ya, Franz ya. Thank you for the question. Saya ngomong sampai mau nangis sedikit. Okay. Sorry for big No, I'm just kidding. Thank you. Okay, thank you. Nah, kemudian ada mau tanya MetaTrader. Pertanyaan lagi dari Karina. Oke, MetaTrader. MetaTrader itu adalah instrumen, itu adalah platform dari instrumen futures ya. Jadi kalau kita ke futures company itu adalah instrumen investasi yang menjanjikan. Menurut saya begini, itu adalah instrumen investasi yang very very high risk. Jadi kalau misalnya kita lihat saham, itu adalah instrumen yang high risk, maka MetaTrader itu risknya dikali 100. Literally dikali 100, karena exposure-nya dikali 100. Mungkin akan terlalu panjang kalau saya jelaskan ini di sini gitu ya. Tapi menurut saya, if you are not a finance or investing enthusiast, don't go for it. Maksudnya jangan invest di platform futures. Kenapa? Karena futures pada dasarnya itu adalah platform to hedge. Itu adalah untuk hedging. Itu bukan untuk investasi. Itu adalah murni untuk spekulasi. Itu adalah untuk spekulasi. Sebenarnya itu adalah untuk hedging. Hedging itu adalah untuk insurance. Itu adalah untuk insurance. Tetapi 99% orang yang menggunakan platform itu menggunakannya untuk spekulasi. Jadi menurut saya jangan. Ya, if that is my personal opinion. Ya, seperti itu. Oke. Adakah pertanyaan lain? Masih adakah pertanyaan? Kalau memang masih ada, kita berikan satu lagi yang terakhir, last question, tapi syaratnya harus open kamera. Oke. Ini Thompson tadi lihat Franz seganteng itu, jadi harus buka kamera kita ya. Good. Enggak bercanda. Teman-teman, satu lagi pertanyaan terakhir deh. Kalau udah nggak ada, baru kita
tutup. Masih ada lagi, teman-teman? Oh iya, jangan lupa ya teman-teman untuk bantu diisi feedback formnya. Ada di room chat. Jadi actually mungkin saya apa ya, mungkin kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya mau jelaskan sedikit tentang ini ya, tentang investing and our current macro landscape gitu. Jadi supaya teman-teman bisa ngerti. Oke. Oh Franz, kau boleh sekali kalau waktu kumpul saling, sure, we'll be happy too. Asal tahan saya ngomong aja. Saya sekali ngomong nggak berhenti gitu ya Thompson ya. Waduh, saya juga jadi mau ke Medan kok habis ini kok. Langsung pengen terbang ke Medan habis ini biar bisa ketemu dan kulineran kan. Iya. Soalnya Ko Frankie mau ajak traktir katanya. Iya. Makan banyak kita nanti ya. Ini jadi begini ya, menurut saya kita harus ngerti kita as in personal finance maupun di sebuah negara itu sebenarnya hampir sama. Mungkin ini kita ngomong tentang debt problem. Jadi kita punya, ini pembahasan agak sedikit berat ya, tentang hutang. Kita kan tahu hutang di Amerika, hutang di Eropa, dan di banyak tempat itu besar sekali. Oke, Indonesia cukup beruntung karena our debt to GDP ratio itu 42%. Dan itu sekitaran 400-500 miliar US dollar, jauh lebih kecil dibandingkan dengan Amerika yang sudah 30 triliun US dollar. Nah, mungkin pada awalnya personal finance juga begitu ya. Jadi mungkin kita lihat generasi pertama. Ketika generasi pertama, mungkin kita bisa menggambarkan orang itu bekerja keras, tapi lifestyle-nya tetap aja. Sedangkan income-nya mulai naik. Oke? Bayangkan satu curve, satu grafik ya. Lifestyle-nya biasa aja, income-nya naik. Apa yang terjadi dengan selisih yang ada di sini? That is saving. Ya, itu adalah saving. Maka kalau teman-teman melihat orang-orang generasi pertama yang being successful, itu adalah orang yang lifestyle-nya biasanya kalau teman-teman lihat nasabah prioritas di BCA itu pakainya singlet dan lain sebagainya itu. Nah, imagine that, ya, that is the first generation. Mereka udah terbiasa susah. They are poor and they know they are poor, which is why they work very very hard. Nah, sehingga mereka mengumpulkan saving rate yang sangat tinggi. Ya, karena kebutuhan konsumsi mereka kecil, sedangkan mereka besar. Income mereka semakin lama semakin besar dan it compounds year after year, compounding terus. Jadi savingnya makin besar. Oke, ini kejadian ini adalah Amerika pasca Perang Dunia. Jadi di tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, they experience economic boom. Makanya ada yang namanya baby boomer. Ya. Nah, kemudian di generasi kedua, satu generasi itu berapa tahun? Satu generasi itu 30 tahun ya. Oke, satu generasi bukan 100 tahun ya. Oke. Jadi satu generasi itu 30 tahun karena ketika orang generally ketika mereka umurnya 30 berkembang biak seperti itu. Nah, jadi generasi kedua mereka they are rich and they know they are rich. Jadi mereka udah kaya ya, anak yang tadi generasi pertama udah kaya. Jadi ketika mereka punya anak, mereka mau anak mereka jangan susah gitu. Kalau bisa they have a final taste in life, final life gitu ya. Hidup yang lebih enak. Jadi apa yang terjadi? Lifestyle makin tinggi. And if we think about in terms of national, in terms of a country, maka upah minimum itu juga meningkat. Ya, jadi GDP-nya meningkat, upah minimumnya meningkat dan lain sebagainya meningkat. Oke. Jadi income meningkat, upahnya ikut meningkat. Oke, sampai suatu saat intersected. Oke. Dan ingat, ketika kita sebuah negara berjaya, akan ada negara-negara lain yang mengikuti, bisa imitate atau bisa meniru produk dan jasa dari negara yang sudah berjaya tersebut dengan harga yang jauh lebih murah. Oke. Maybe that comes another countries, China, Vietnam, dan another countries yang bisa produce barang yang hampir sama dengan Amerika dengan harga yang jauh lebih murah. Mungkin grade B, tapi harganya jauh lebih murah. 10 kali lipat lebih murah. Oke. Kemudian, kalau dihadapkan pada kondisi seperti itu, Thomson mau belinya sama Amerika atau sama China atau sama Vietnam?
Great Bay kok, yang lebih sama murah. China atau Vietnam ya. Oke. Ya, sama China Jadi, atau Vietnam. Oke. Jadi artinya apa? Pendapatan mereka menurun kan? Jadi pendapatan mereka menurun, tapi ingat, tapi lifestyle mereka nggak bisa turun lagi. Lifestyle mereka di atas, tapi pendapatannya menurun. Nah, defisit itu, oke, tadi kan jadinya ada defisit kan? Nah, defisit itu ditutupin dengan apa? Itulah yang ditutupi dengan hutang. Nah, kalau bagi kita in terms of personal finance, it is easy for us untuk menurunkan lifestyle kita. Oh, okay, it's not that easy. Tapi kita at least kita masih bisa contoh jual mobil, jual rumah, mobil yang lebih jelek, rumah yang lebih kecil, it's okay. Tapi in terms of a country itu akan sangat susah. Kenapa? Menurunkan gaji orang itu nggak gampang. Oke, menurunkan gaji orang itu nggak gampang. Jadi buruh, maksudnya labor atau buruh itu tidak suka gajinya turun. Hasil apa? Mereka berhutang. Jadi lifestyle-nya tinggi, gaji tinggi, upah tinggi, sedangkan income menurun. Nah, ini mereka resolute with yang namanya hutang. Nah, hutang ini semakin lama, oke, hutangnya semakin membesar dan semakin membesar. Dulu, ketika Amerika memiliki hutang 1 triliun US dollar, semua negara udah ribut. Dan if you look at Yahoo Finance and everything, mereka udah, wah, hutang US udah 1 triliun. Nah, sekarang hutangnya udah 30 triliun. Ketika negara punya hutangnya banyak, mereka punya beberapa cara. Pertama, mereka austerity, mereka spending, ikat pinggang, jangan spending. Oke, kalau negara tidak spending, pengangguran bertambah. Oke, kemudian mereka yang kedua, mereka transfer of wealth, pajakin orang kaya, kasih ke orang miskin. Orang kaya kalau dipajakin kabur. Oke, that is not popular. Mereka, bisnis saya di Cayman Island aja deh, ya, gitu. Nah, yang paling gampang adalah ketika negara punya utangnya banyak dan mereka harus bayar, yang paling gampang adalah print money. Seperti yang dilakukan sekarang. Since we are talking about cryptocurrency, nah, ketika mereka print money, uang yang beredar semakin banyak. Tapi itu menyebabkan apa? Itu menyebabkan inflasi yang jauh lebih tinggi. Jadi contoh, upah buruh misalnya dulu 2 juta, sekarang 4 juta. Oke? Tapi contoh harga susu dulu 5.000, sekarang 20.000. Contoh harga susu dulu 5.000, sekarang 15.000. Sebenarnya kita sudah dipajakin 30% tanpa kita sadarin. Karena meskipun nominal uang kita bertambah, tapi harga barang-barang yang harus kita bayarkan itu bertambah 30% lebih mahal lagi. Jadi 30% lebih mahal lagi. Nah, kira-kira ngerti ya? Nah, ketika harga uang itu terus turun, nah disinilah orang menciptakan yang namanya they have to invest, right? Mereka invest in properties, they invest in commodities, they invest in stocks, and then they invent yang namanya cryptocurrency. Inilah sebabnya kenapa Bitcoin bisa mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena setiap kali the Fed mengeluarkan uang, setiap kali the Fed print even more money, that money, it has to go somewhere. Daripada uang saya habis tergerus karena kehilangan daya beli, saya harus invest in anywhere. Jadilah harga saham naik, harga properti naik, harga komoditas naik. Bahkan yang naik gila-gilaan adalah harga cryptocurrency. Nah, itulah sebabnya kenapa cryptocurrency bisa naik dari dulu di bawah $1, sekarang udah sekitaran 30.000 dolar. Kemarin sempat hampir 60.000 dolar. Nah, mungkin itu sekilas tentang money and credit. Jadi saya ingin cuma sekedar sebuah gambaran. Tadi kan kita ada ngomong tentang Bitcoin dan lainnya. Apakah cryptocurrency is a good ini ya? I'm not saying if it is a good investment or not gitu. Cuman that is the logic behind kenapa orang investasi di cryptocurrency. Tapi sekarang harganya sudah sangat tinggi sekali dan kita tidak tahu apakah ini bisa terjadi koreksi yang lebih dalam atau seperti apa. That is for you to choose. That is for you to do the research. Kira-kira seperti itu. Saya berharap teman-teman bisa ini ya, maksudnya mungkin ini agak sedikit berat, tapi
if you think about it, then it will be useful for you. Nah, seperti itu. Oke, kok. Saya juga sempat mendengar itu hari ada yang bilang, kenapa kita harus bekerja buat uang, sedangkan pemerintah seperti The Fed itu hanya memprint uang saja. Jadi kita kerja keras buat dapetin duit, tapi The Fed itu cuma semudah memprint money aja. Betul, dan gitu. Justru karena The Fed semudah memprint money, maka uang itu akan orang yang bekerja keras kalah dengan orang yang bekerja cerdas. Yes, that is why orang yang menjadi kaya adalah orang yang memiliki aset. Ya, kira-kira seperti itu. Producing more income, kok ya. Yes. Oke, sip. Keren banget, kok. Dari tadi banyak banget bagi-bagi insight. Thank you banget. Ya, nah, untuk gimana? Oke, saya sangat berharap teman-teman bisa buat ini ya. Tadi drillnya financial check up untuk teman-teman sendiri, karena percayalah itu akan sangat berguna untuk teman-teman ke depannya. Nah, seperti itu. Jadi jangan cuma dengar-dengar, oh ternyata caranya begini, tapi nggak dipraktekkan gitu. Kalau bisa praktekkan dulu sekali, kemudian then you will know, oh ternyata begini, oh ternyata cicilan saya banyak ya, oh ternyata income saya lumayan ya, ternyata pengeluaran saya, oh ya seperti itu. Jadi you will have a lot of, oh ya ternyata begini, oh ternyata begitu, seperti itu. Ya, jadi ilmu yang paling bagus adalah ilmu yang dipraktekkan, kok ya. Betul. Oke, sip. Mungkin ada untuk menutup sesi Q&A kita malam hari ini, mungkin ada closing statement dari Ko Frankie buat teman-teman yang sudah hadir di sini, narasumber. Iya. Ya, tadi udah. Jadi maksudnya ilmu kalau misalnya kita sekedar tahu tanpa kita praktekkan, sebentar aja lupa. Tapi kalau kita berhasil mempraktekkan ilmu tersebut, maka ilmu itu akan berguna. Seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang baik dari hasil ini ya, hasil presentasi atau hasil sesi kali ini. Thank you very much teman-teman. You guys are rock. Thank you once again buat narasumber kita yang udah luar biasa pada malam hari ini ya. Untuk itu dari CD ingin memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada Ko Frankie atas kesediaannya untuk sekali lagi tampil di acara Sidiku ya. Jadi kita persilahkan bagian teknis untuk menampilkan penyerahan sertifikat secara simbolis. Oke deh. Kedengaran nggak ya? Oke. Thank you nih Ko Frankie udah sharing-sharing malam ini. Hari ini luar biasa nih. Banyak banget insight-insightnya. Tadi udah baca-baca juga feedback formnya, semuanya udah bilang topiknya menarik, relevan, dan interaktif banget. Dan pastinya banyak giveaway-nya. Mantap. Giveaway-nya thank you sekali lagi Ko Frankie untuk malam ini. Ini penyerahan secara simbolis aja kok. Thank you dari sini. Thank you. Saya kembalikan ke host atau moderator. Oke, jadi kita masih ada giveaway tambahan nih teman-teman. Buat yang tadi di-mention itu ada ngisi form feedback. Nah, jadi hadiahnya kali ini agak eksklusif teman-teman, karena hanya bisa dapatkan dari CD, nggak bisa didapatkan dari luar. Oke, jadi untuk para peserta yang sudah mengisi feedback form tadi akan dipilih secara random atau secara acak untuk sebagai pemenangnya. Oke, kepada... Masih ada nggak nih yang mau ngisi nih? Sebelum saya putar nih, kalau masih ada saya tunggu 1 menit deh. Ya, hadiahnya eksklusif loh teman-teman ya, tidak bisa dapatkan di luar, mau beli di luar pun nggak bisa, jadi harganya betul. Oke, masih ada nih, saya tunggu ya, sebelum kita putar nih. Ko Frankie mungkin mau ngisi? Siapa tahu dapat mainan Budes untuk anaknya ya. Asik. Oke. Si Karina ya, kita tunggu sebentar ya. Moderator boleh isi enggak? Boleh sih sebenarnya, kenapa enggak ya? Sebenarnya boleh aja sih. Karena ini feedback untuk bersama, untuk Ko Frankie dan Sidikui. Silakan Tom, kalau mau diisi dengan Cimonika silakan. Enggak apa-apa, kita tunggu nih. Para peserta yang sudah meluangkan waktunya di weekend malam hari ini. Iya. Jadi nggak mau isi nih, saya putar nih. Oke, aman semua teman-teman? Kalau sudah, yuk diputar. Oke, aman ya. Tunggu ya, saya share nih putarannya biar nggak ada main belakang ya. Asik.
Tapi namanya semua sudah di coding jadi Thompson semua ini. Tunggu. Ada satu lagi. Tunggu. Baru masuk nih. Kita punya 2 Franz nih. Untung satunya ada nama panjangnya. Ada satu lagi. Tunggu. Sebentar. Aman nih. Masih ada enggak? Kalau enggak, kita tunggu lagi nih dikit. Aman ya? Udah ya, total ada 11 ya. Oke deh. Kelihatan nggak putarannya, Tom? Kelihatan. Oke, kita ada 2 hadiah ya, teman-teman. Jadi kita putar 2 kali ya. Ini yang pertama nih. Yang pertama apa ya? Itu dulu deh. Mainan Buddhis ya. Board game dulu ya, baru mainan Buddhis. Oke. Hadiah pertama. Board game dimenangkan oleh Ko Frankie. Asik. Kalau ada orangnya yang sudah live berarti nggak saya ini ya. Iya. Dimenangkan oleh Cinovita. Congratulations. Oke, kontak ya di bawah ya. Sorry. Udah ya, Cinovita yang dapat board game. Terus yang kedua mainan Buddhis. Oke, kita putar 1 kali lagi. Thompson. Dan ternyata masih ke Frankie. Asik. Ini dia. Dapat banyak. Menang banyak. Oke, berarti yang kedua dapat Ko Faris. Oke. Kita tunggu kontaknya teman-teman. Saya kembalikan ke host. Ini ibu kota Prancis ya. Oke. Oh iya, kita mau foto bersama dulu ya. Ayo. Asik. Gimana? Oke, boleh. Kita foto bersama dulu. Dan teman-teman boleh on cam. Dan jangan lupa kita next month juga masih ada Sidikuy di Sabtu terakhir akhir bulan depan. Oke, teman-teman boleh on cam semua. Kita akan foto bareng. Ayo. Mana nih yang dari Medan katanya ganteng-ganteng katanya. Buktinya mana? Iya. Oke. Masih ada? Aman. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Sorry. 1, 2, sorry. 1, 2, 3. Technical problem. Tunggu sebentar ya, tahan senyumnya. Oke. 1, 2, 3. Oke deh, sip. Thank you teman-teman. Terima kasih ya teman-teman ya, Thompson. Thank you ya Bro Frankie untuk waktunya. Thank you banget. Iya, Kau jangan bosen ya kalau diundang sama Sidi lagi kok ya. Of course. I'm so happy to be here. Thank you Franz, thank you Faris. Thank you Agus dan teman-teman. Bye. Thank you. Oke. Buat teman-teman jangan lupa tinggalin kontaknya ya buat yang menang tadi. Jangan lupa ditinggalin nomor HP atau email yang mau materinya ke Frankie. By the way, ini belum di stop recordingnya. Oh iya, oke. Saya stop ya. Lupa. Recording stop. Oke, thank you. Thank you semuanya. Silakan bagi teman-teman yang bisa live, sudah bisa live. Bye-bye.